la huwa ma'hum. Allah bersama mereka. Ayo, kalau Anda maknai ayat ini secara harfiah, Allah bersama mereka artinya Allah ada di mana-mana, begitu. Allah bersamai saya artinya Allah ada di sini, begitu. Kan mana hakikatnya begitu kalau tidak ditakwil. Kan itu mana hakikatnya. Bukti Ibnu Taimiyah sendiri artinya bertakwil. Nasullaha fanasiyahum. Ayo Anda bagaimana mengartikan itu? Mereka melupakan Allah, lalu Allah melupakan mereka. Sekarang bisa nggak Anda menetapkan sifat lupa bagi Allah? Nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Mereka melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Ayo, berarti Allah punya sifat lupa dong. Allahu Akbar, itu bukan lupa ya. Lupa dengan melupakan itu berbeda. Kalau lupa tuh begini ya, nih lupa yang kita maksud mustahil bagi Allah, itu lupanya begini nih. Astagfirullahaladzim, saya lupa tadi ada orang di jalan, kenapa saya nggak kepikiran ya, itu lupa tuh. Astagfirullahaladzim, saya lupa bawa dompet. Astagfirullahaladzim, saya lupa bawa handphone. Itu lupa mustahil ya Allah. Tapi kalau melupakan bukan begitu konteks pemahamannya. Saya telah melupakan kesalahan-kesalahanmu. Apa artinya nggak ingat? Tetap ingat kesalahannya mah. Cuman udah nggak dipeduliin, nggak dihiraukan. Kamu benci sama dia? Enggak, saya udah melupakan dia. Artinya apa? Dianya tetap ingat, cuman udah nggak dipeduliin. Jadi itu bukan memalingkan ke makna lain, bukan ya, memang pemahamannya seperti itu ya. Pemahaman tentang lupa dan lupakan itu dua hal yang berbeda. Itu dipahami secara bahasa ya. Jadi kalau orang lupa dengan orang melupakan itu berbeda. Masa gitu nggak paham? Aduh, kitab mau punya 1000 kalau nggak bawa pemahaman mah percuma ya Allah ya Rabbi. Kitab nih dipajang 1000 buku, 1000 kitab, tapi tidak membawakan pemahaman, percuma. Dikasih lihat nih kitab, tapi tidak membawakan pemahaman, buat apaan? Masa membedakan lupa dengan melupakan aja nggak bisa? Masa mengartikan kebersamaan aja itu nggak ngerti? Kebersamaan ma'iyah itu tidak memestikan satu tempat, nggak mesti. Siapa yang bilang harus konsekuensinya berarti bareng sama kita, ada di samping kita? Nggak mesti. Dan itu dipahami juga di dalam bahasa Arab. Banyak peribahasa Arab menyatakan seorang berjalan di tengah malam bersama rembulan. Di Indonesia juga dipahami seperti itu, bersama rembulan. Apakah rembulannya ada di samping kiri kita? Enggak. Bulannya tetap pada posisinya. Tapi kita tetap mengatakan bersama rembulan di tengah malam. Ya. Jadi jangan berusaha membodoh-bodohi ya. Ya, kita yang sudah bodoh jangan membodoh-bodohi orang ya. Ya, jadi itu secara kaidah bahasa dipahami, bukan mentakwil. Itu namanya bukan mentakwil, tetap dipahami sebagaimana makna lafaznya, tetap itu nggak ditakwil. Siapa yang bilang mentakwil lafaz melupakan? Nggak ditakwil, tetap sebagaimana makna melupakannya itu memang dipahami. Bukan sesuatu yang berarti lupa dalam artian aib, bukan. Melupakan itu dipahami sebagai sesuatu yang bersifat tidak menghiraukan, udah tidak memperdulikan, tidak memperhatikan. Itu disebut dengan melupakan. Kebersamaan itu memang diartikannya, dipahaminya bukan sesuatu yang harus berkonsekuensi pada sama tempat ya. Bersama rembulan kan bukan berarti bulannya ada di samping kita.
Beliau mengutip hadis, mengutip Al-Quran. Jadi ketika ada hadis yang menyatakan demikian, ya beliau terima sebagaimana lafaz tersebut. Bukan berarti karena secara lafaz itu seperti makhluk, ya seperti ya, itu konsekuensi yang ada di pikirannya Muhammad Nuruddin. Secara otomatis kata tersebut memiliki makna makhluk, belum tentu. Gimana sih? Masa Allah ada, manusia ada? Nggak ada. Terus Allah ada, manusia ada, berarti Allah harusnya nggak ada dong. Kenapa? Karena manusia ada. Wah, gembleng gitu. Allah ada sebagaimana zatnya dia, dengan kesempurnaannya dia. Manusia ada sebagaimana dengan keterbatasannya dia. Manusia ada bakal mati, alam ini ada bakal musnah. Allah ada bakal mati nggak? Enggak. Allah sendiri menetapkan Allah tidak akan mati. Allah tidak mati, ya. Jadi sama-sama ada, tapi sebagaimana sesuai dengan masing-masing. Allah sendiri menetapkan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi makna umumnya ada, tapi makna khususnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri menetapkan laisa kamitslihi syai'un. Artinya bagaimananya tentang makna umum tersebut yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu apapun yang semisal. Makanya kalau nemuin sifat Allah udah dipahamin secara zahir, jangan dibagaimanakan. Oh, wajah Allah. Bagaimana ya wajah Allah? Dia membagaimanakan. Itu nggak boleh. Ulama melarang kita membagaimanakan. Yang disuruh adalah menerima lafaz tersebut, lalu tidak membagaimanakannya, tidak membayangkannya. Kenapa? Karena membayangkan atau membagaimanakan itu butuh ilmu. Allah jelasin nggak? Allah nggak jelasin, ya sudah, jangan dibagaimanakan. Gimana kita mau mendapatkan bayangan kalau dasarnya aja nggak ada? Gitu. Ya. Allah lupa. Bagaimana? Allah nggak mungkin lupa. Allah melupakan mungkin. Bukan mungkin. Memang itu yang Allah sebutkan. Karena melupakan itu bukan sesuatu yang bersifat aib. Karena melupakan itu punya makna tadi, tidak menghiraukan, tidak mempedulikan, tidak memperhatikan. Itu dipahami secara kebahasaan, bukan mentakwil. Itu namanya bukan mentakwil. Tetap maknanya kita terima seperti itu karena memang pemahamannya bukan lupa dalam arti lupa tiba-tiba nggak ingat gitu. Kalau melupakan kan tetap ingat, tetap ada kesadaran. Jadi dia ngambil contoh sesuatu yang rapuh gitu. Dia ngambil contoh ayat Al-Quran. Kalau tidak dipalingkan ke makna majazi, berarti itu Allah berada di mana-mana dong. Sehingga supaya Allah nggak berada di mana-mana harus ditakwil katanya. Ya karena memang makna ma'iyah, kebersamaan itu bukan sebagaimana yang Anda sebutkan sebagai konsekuensi harus, ya. Makna bersama itu berarti harus berada pada satu tempat. Siapa bilang? Enggak mesti. Makna bersama kan enggak mesti dalam satu tempat. Ya. Begitu. Dia selalu memaksakan ini sendiri, padahal ya Allah, idenya udah salah tapi terus dipaksain. Terus makna lupa dengan makna melupakan itu berbeda. Kalau lupa ya mustahil bagi Allah, tapi kalau melupakan bukan mustahil. Artinya Allah ya kayak kita aja ngomong, ya, saya telah melupakan semua kesalahan-kesalahan. Bukan berarti lupa, ingat kita tuh, cuman udah kita nggak peduliin. Itu kan maksudnya begitu. Tapi kita senutan mestinya dia ngerti bahasa. Tapi kalau dia ngerti bahasa, tapi dia tetap bermain-main dengan sesuatu yang dia tahu kalau itu sebenarnya salah, tapi dia tetap paksain ngomong, ya musibahnya lebih besar. Sebagaimana dikatakan orang Arab, in kunta la tadri fatilkal musibah, wa in kunta tadri fal musibata a'zam. Jadi kalau kamu nggak tahu sesuatu tapi kamu tetap ngomong, itu udah musibah. Tapi kalau kamu tahu tapi tetap maksa ngomong sesuatu yang salah, maka musibahnya lebih besar lagi, ya. Jadi sekali lagi, dia mengutip referensi tapi tidak membawakan pemahaman, ya. Dia tidak memahaminya, ya.
dia memberikan kitab tapi tidak membawakan pemahaman, apa gunanya? Dia membawakan 1000 kitab juga kalau tidak dengan pemahaman yang benar, ya salah. Ya. Allahu Akbar. Jadi ciri khasnya Muhammad Nuruddin, dia memaksakan sesuatu yang memiliki banyak peluang tapi dipaksakan hanya berdasarkan pemikirannya dia sendiri. Kalau begini berarti konsekuensinya begini. Kalau begini konsekuensinya begini. Siapa yang bilang harus begitu? Masa kebersamaan harus berkonsekuensi sama tempat, sama waktu? Ya enggak. Contoh tadi ya, kita berjalan di sepanjang malam bersama bulan. Bulannya mah tetap di langit, kitanya di bumi, tapi tetap kita bilang bersama. Itu sesuatu yang dipahami secara kaidah bahasa. Aduh, saya lupa. Tadi ya ini harusnya saya begini. Itu lupa. Yang mustahil bagi Allah begitu. Ya itu lupa. Tapi kalau saya melupakan dia, kenapa? Ya sudah, saya sudah melupakan semua kesalahan-kesalahannya. Artinya apa? Bukan benar-benar lupa. Artinya sudah tidak memperdulikan. Ya.